Ini adalah salah satu fenomena sosial sangat-sangat unik dan menarik untuk dibahas, tapi sayangnya kebanyakan YouTuber luar itu hanya fokus ke dalam generasi Z-nya doang. Generasi Z itu pengangguran lah, generasi nggak bisa dapat kerja, dan segala macamnya yang sebenarnya kalau gue pikir-pikir udah basi gitu. Karena banyak banget udah YouTuber luar yang ngebahas. Jadi gimana kalau kita meneliti suatu fenomena sosial bahwa generasi Alpha itu adalah salah satu generasi yang bisa dibilang cukup krisis moralitas. Sebelum kalian berasumsi bahwa di sini gua akan menyudut pihakkan generasi Alpha, di sini gua akan menjelekkan, mengata-ngatain generasi Alpha, enggak, gua enggak kayak gitu orangnya. Gue pengen jauh lebih mengungkapkan rasa concerning, rasa frustasi dan juga rasa kasihan sama generasi sebelumnya gitu. Karena kenapa? Karena generasi Alpha ini adalah salah satu generasi yang rentan tentang yang namanya kesehatan mental dan juga moral. Well, itu pasti jawabannya nggak jauh dari yang namanya teknologi dan juga dari teknik parenting orang tua di luar sana yang sangat-sangat malas untuk mendidik anaknya, yang dimana ini sangat-sangat gitu. Karena generasi Alpha itu adalah salah satu generasi yang sekarang itu masih berumur 1 sampai 14 tahun gitu ya, dan otak mereka ini masih rentan untuk dimanipulasi dari berbagai macam jenis sumber lah gitu. Jadi akhirnya di umur-umur krusial ini pola pikir mereka terbentuk dengan cara yang tidak terdidik, yang dungu bisa dibilang, gara-gara orang tuanya malas mendidik, orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak mau ngasih perhatian afeksi ke dalam anak mereka, dan untuk menggantikan perhatian mereka ngasih handphone. Kalau kita lihat dari jangka panjang, ini bisa dibilang salah satu generasi yang panggang gitu. Video ini bisa bermanfaat bagi orang tua di luar sana agar orang tua tuh bisa jauh lebih smart parenting dibandingin idiot parenting lah gitu, dimana anak mereka itu cuma hanya dijadikan sebuah objek dibandingin manusia bener-bener. Karena kan anak sekarang, kalian bisa lihat sendiri, anak sekarang nangis, impulsif, nggak bisa diam dikasih handphone. Terus anak ini belum cukup umur untuk mengakses media sosial, itu udah dikasih, yang dimana ini akan gue bahas lebih dalam gitu. Pada dasarnya setiap generasi itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang kekurangan, ya itu pasti ada lah gitu. Contohnya aja boomer let's say mendidik anak itu terlalu keras lah, atau milenial itu terlalu konsumtif, generasi Z itu adalah generasi yang malas baca dan segala macamnya. Tapi kalau kita berbicara tentang yang namanya moral, kapabilitas otak anak-anak yang masih polos ini dimanipulasi sama media sosial segala macamnya, ini menjadi salah satu kekurangan yang sangat-sangat kurang, dan ini bisa berimbas kepada kehidupan mereka sendiri. Karena pada dasarnya setiap generasi punya kekurangan, harus dikritik supaya mereka jauh lebih aware terhadap aksi yang harus mereka lakukan. Karena life keep moving, jadi tanpa lo dikritik, tanpa lo dikasih tahu dari apapun itu aspeknya, lo nggak akan bisa berkembang. Generasi Alpha dan generasi Z itu bisa dibilang mempunyai kesamaan yang cukup signifikan. Karena kenapa? Karena dua generasi ini adalah salah satu generasi yang terintegrasi dan juga tumbuh kembang tentang yang namanya teknologi. Tapi di era generasi Z, teknologi itu belum sebombastis teknologi zaman sekarang lah gitu. Karena kan teknologi zaman dulu itu masih belum terlalu hyper adiktif. Contohnya aja YouTube itu kan masih dilihat sebagai salah satu hal yang remeh. Terus media-media sosial itu cuma dipakai buat orang-orang sosialita yang pengen narsis dan segala macamnya. Tapi sering berjalannya waktu, semua orang sudah pakai, dan ya generasi Z sekarang itu kan sudah bisa dibilang sudah cukup dewasa. Artinya mereka sudah bisa memilih tanggung jawab dan pilihan kehidupan mereka masing-masing, terutama dari segi teknologi. Tapi yang membedakan dari generasi Alpha sendiri, ini adalah generasi yang bisa dibilang sangat-sangat polos dan imut gitu ya. Mereka baru lahir ke dalam dunia ini. Tapi generasi Alpha ini adalah salah satu generasi yang sudah terekspos dengan skala besar tentang yang namanya teknologi. Apalagi teknologi zaman sekarang itu jauh lebih adiktif dibandingin teknologi zaman dulu, dimana ini sangat-sangat gitu. Karena menurut riset gue sendiri, kalau kita melihat jurnal, generasi Alpha adalah salah satu generasi yang bisa dibilang cukup apatis dan individualis. Artinya kemungkinan besar mereka nggak punya kebersamaan terhadap orang-orang tua mereka lagi gitu. Dan mana ini sangat concerning banget kalau kita melihat jangka panjangnya. Dan pola permasalahan di sini adalah di zaman-zaman dulu media sosial itu masih digunakan oleh orang-orang yang ini sudah tanda kutip cukup dewasa lagi. Ya pokoknya mereka bisa menggunakan otak mereka secara 100% sehat lah gitu. Tapi sayangnya di generasi Alpha ini, mereka belum berkembang secara sempurna, mereka belum bisa memfilter informasi, mereka sangat rentan tentang yang namanya kecanduan karena mereka belum bisa mengontrol diri mereka sendiri, alias mereka menjadi seseorang yang impulsif. Maka ini akan menjadi ancaman serius bagi perkembangan kognitif si anak ini. Kalian bisa lihat sendiri kan, audiens TikTok sekarang itu bukan orang-orang remaja lagi ya, bukan orang-orang yang sudah bisa mikir otaknya, tapi anak-anak kecil, bocil, yang dimana konten TikTok itu nggak 100% terfilter. Banyak banget konten-konten erotis yang tidak senonoh, yang konten-konten alay, quotes-quotes galau, yang dimana anak ini masih belum paham gitu. Dan pada akhirnya si anak ini harus beradaptasi dengan lingkungan TikTok dibandingin lingkungan di dunia nyata. Dan di sini kita akan masuk ke dalam chapter selanjutnya, yaitu adalah maraknya lazy parenting.
Gue ulangi lagi, generasi alpha itu adalah generasi yang sekarang berumur 1 sampai 14 tahun. Yang dimana kalau kita bisa bilang otak mereka tuh masih sangat-sangat belum resisten tentang namanya informasi-informasi yang ada di luar sana. Mereka akan mengonsumsi informasi secara mentah-mentah. Mereka bakal jadi seseorang yang ini bakal berasumsi lebih cepat dan kurangnya penalaran kritis bagi diri mereka sendiri. Dan ini alasan terbesar kenapa generasi alpha itu dicap sebagai generasi yang krisis moral lah, generasi pemalas, produktivitasnya menurun. Itu disebabkan balik lagi ke dalam orang tua mereka sendiri gitu. Karena pada dasarnya setiap anak yang lahir dalam dunia ini itu pasti mereka membutuhkan yang namanya panduan pemikiran, mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang ingin ngasih impact positif dan negatif. Itu pasti nggak jauh dari sudut pandang orang tua mereka. Tapi sayangnya orang tua zaman sekarang mereka tuh jauh lebih mementingkan diri mereka sendiri dibandingkan anaknya, dan dimana gue bisa sebut juga dengan ini lazy parenting. Ini udah objektif, ini fakta bahwa peran orang tua dalam membentuk karakter anak dari segi emosional, sudut pandang, kognitif itu memiliki dampak yang sangat-sangat besar. Tapi sayangnya gue melihat beberapa kasus generasi alpha sekarang kok moralnya kayak udah orang yang dewasa banget lah gitu. Mereka bisa ngomong kotor, kasar, mereka bisa mempraktekkan adegan tidak senonoh. Bahkan yang parahnya lagi nih ya, di beberapa kasus di Jawa Timur kalau nggak salah, anak-anak sekarang tuh sudah bisa joget tentang namanya jogetan erotis. Dan fucked up-nya lagi, orang-orang di sana yang melihat itu malah kayak bertepuk tangan. Itu fucked up, dimana mereka nggak ngerti apa-apa, otak mereka dimanipulasi, otak mereka dicuci secara habis-habisan tentang namanya media sosial lah. Dan alhasil dengan kebanyakan orang tua menerapkan lazy parenting kepada anaknya, ketika anak ini sudah tumbuh besar di 5-8 tahun ke depan, kalau anak ini apatis, individualis, anak ini nggak mau berpikir secara kritis, performa mereka dalam menjalani kehidupan di akademis buruk, ya jangan nyalain anaknya. Selain figur bapak ibu Anda yang sudah mungkin terlalu apatis, terlalu meremehkan tentang namanya perkembangan kepribadian seorang anak, karena umur ini adalah salah satu umur yang sangat-sangat krusial si anak ini menerapkan sistem ke dalam diri mereka sendiri. Jadi kalau si anak ini dilepas begitu aja, mereka dikasih konsumsi TikTok, media sosial, apapun itu jenisnya, mereka nggak dikasih filter apapun, si anak ini akan membangun sistemnya sendiri melalui media sosial. Si anak ini akan mengadaptasi dan membentuk pola pikir yang mereka dapatkan dari media sosial. Dan ya, algoritma media sosial gimana, sangat-sangat racun gue bisa bilang. Ini akan memberikan dampak yang sangat besar di chapter ketiga ini. Dan generasi alpha ini gak mempersiapkan dirinya sejak dini untuk mengasah keterampilan yang relevan, mereka gak akan bisa bersaing di dalam dunia yang sangat-sangat kompetitif ini. Karena menurut berita-berita sendiri yang sudah diliput, beberapa pekerjaan atau jasa itu sudah bisa diintegrasikan dengan menggunakan AI. Contohnya yang gue dapatkan dari internet itu ada akuntan, market research analyst, dan segala macamnya yang bisa kalian riset sendiri. Dengan generasi alpha ini masih sangat-sangat rentan tentang yang namanya filterisasi informasi, masih rentan tentang yang namanya addiction. Mereka mengadopsi perspektif yang sangat-sangat sampah dari media sosial TikTok. Akhirnya otak mereka nggak akan bisa berpikir kritis. Dari diskusi yang gue dapatkan, generasi alpha tuh jauh lebih ketergantungan pada teknologi, kurang bersosialisasi, kurang daya kreativitas, bersikap individualis, kurang menghargai proses. Yang dimana hal ini kalau mereka bawa ke dalam jangka panjang, mereka nggak pernah melatih akal pemikiran mereka untuk kritis. Mereka nggak pernah mendorong diri mereka sendiri untuk keluar dari zona nyaman, untuk keluar dari comfort zone. Ya apa yang mereka akan kontribusikan ke dalam perusahaan, ke dalam perkembangan negara ini? Apakah mereka akan menjadi suatu beban negara di mana kerjaan mereka cuma bangun tidur, makan, menjadi seorang robot pengkonsumsi konten gitu ya, jadi consumer bot gitu. Kerjaan mereka cuma scrolling kayak orang idiot 24 jam gitu. Terus mereka makan, tidur, dan ya akhirnya gimana kalau hal ini dibiarkan secara terus menerus? Generasi alpha ini dibiarkan untuk bersifat individualis, canduan. Mereka nggak punya daya saing untuk menghadapi perkembangan inovasi teknologi yang sangat-sangat bombastis sekarang ini, yang akhirnya mereka akan menjadi pengangguran selanjutnya. Dan kalau kita bisa salahkan siapa, ya ini balik lagi ke dalam orang tua masing-masing. Bagaimana orang tua tuh nge-parenting anak tersebut. Karena secara jangka panjang, ketika generasi alpha ini berkembang, mereka tumbuh menjadi orang yang dewasa, jadi 19-20 tahun, mereka bakal sadar bahwa seberapa tapi kehidupan mereka sebelumnya yang sekarang mereka nggak bisa berpikir kritis. Jadi ya mereka berpikir menggunakan emosional mereka dibandingin rasional mereka, yang pada akhirnya mereka akan berpikir secara Dan ya di sini gue hanya menyampaikan opini gue yang sudah gue lakukan risetnya. Ya gue berdoa yang baik-baik untuk para generasi alpha dan juga guru-guru yang sudah mengajar anak-anak tersebut, karena gue sempat mendengar beberapa curhat bahwa generasi yang duduk di bangku SD, SMP sekarang itu generasi yang bisa dibilang susah fokus. Mereka malas menggunakan kapasitas otak mereka secara penuh. Akhirnya ya mereka pelongo gitu. Buat orang-orang tua di luar sana, tolong perkembangan anak-anak ini jauh lebih banyak menghabiskan waktu di dalam dunia real life dibandingin
dalam media sosial. Karena kalau anak ini sudah terikat erat dengan yang namanya teknologi, mereka nggak bisa lepas, mereka jadi budak dengan konten yang mereka konsumsi. Ini akan memberikan domino efek yang sangat-sangat brutal. Contohnya aja, mereka nggak bisa berpikir kritis, mereka kurang melatih pemahaman diri mereka nggak bisa melatih skill, apalagi nih udah ada AI yang kemungkinan besar ke depannya makin berinovasi. Si generasi alpha ini nggak akan bisa beradaptasi sekalipun, karena kerjaan mereka scrolling kayak robot gitu. Mereka nggak pernah keluar dari comfort zone, mereka nggak pernah latih skill mereka, yang pada akhirnya mereka nggak akan bisa beradaptasi ke dunia depannya yang mungkin inovasi AI itu sudah tumbuh secara pesat gitu. Sekian dari gue, keep improving.